Taiwan bertambah 60 kasus lokal COVID-19 dengan 3 kematian pada 28 Juni. Di antaranya, New Taipei bertambah 33 kasus, Taipei 22 kasus, Taoyuan 2 kasus, dan Keelung, Nantou, serta Changhua masing-masing bertambah 1 kasus. 整个的发病的病例确定是往下在走。好，那相关的县市有牵连到的县市也比较少。好，那这都是一些好的现象。不过人流的增加，这也是一个隐忧。 Infeksi klaster terjadi di Fangshan, Pingtung pada akhir pekan lalu. Sebanyak 12 orang terdiagnosis, termasuk sepasang cucu nenek yang pulang dari Peru. JJJ menyatakan bahwa 8 orang terinfeksi virus varian Delta dari India. Untuk mencegah penyebaran, Pingtung segera membentuk 2 pos screening cepat. 目前的这个定序结果的话，就是2位境外，加上6位的本土，所以总共这一个群聚有8位是已经完成定序结果，都是 Delta 的病毒。 Mulai hari Minggu, Pemkab memberikan vaksin AZ selama 3 hari berturut-turut kepada warga Sanyu dan Fengkang berusia di atas 18 tahun dengan tes cepat dan PCR negatif. Tetapi masih ada orang yang khawatir akan penyebaran virus yang cepat dan menyarankan penutupan desa selama 2 minggu. Selain itu, Tainan juga bertambah 8 kasus positif pada tanggal 27 yang memecahkan status 0 kasus selama 11 hari. Rekam jejak kasus terdiagnosis tersebar di wilayah perkotaan di distrik Annan. Pemerintah telah melakukan disinfeksi lingkungan dan membentuk 2 pos screening skala besar pada tanggal 28. Warga yang pernah kontak dengan kasus atau ke lokasi rekam jejak diimbau untuk segera menerima pengujian PCR. Varian Delta tidak hanya sangat menular, tetapi juga telah menyebar di banyak negara di seluruh dunia. Taiwan juga telah meningkatkan jenjang karantina untuk masuk ke Taiwan. JCC mengumumkan bahwa mulai sekarang, penumpang dari 7 negara berisiko tinggi yaitu Brasil, India, Inggris, Peru, Israel, Indonesia, dan Bangladesh harus diisolasi di pusat karantina. Pendatang dari negara berisiko tinggi juga harus menjalani tes PCR saat masuk dan sebelum berakhirnya masa karantina. Biaya karantina dan tes PCR akan dibiayai negara. Penumpang dari negara lain wajib isolasi 14 hari di hotel pencegahan pandemi atau tinggal di pusat karantina dengan biaya sendiri dan tidak boleh karantina di rumah. Selain itu, juga akan diuji PCR sebelum berakhirnya masa karantina. Pemerintah Kota Taipei mengumumkan, mulai 22 Juni, warga yang sedang menjalani karantina mandiri dan 2 hari sebelum berakhirnya masa karantina harus menjalani tes PCR secara gratis. Warga negatif akan dibebaskan dari status karantina, sementara yang positif akan dianggap sebagai kasus terdiagnosis baru. Selain itu, 2 warga Taipei diduga sempat kontak dengan orang terkontaminasi di Fangliao, Pingtung yang mungkin terinfeksi virus varian Delta. JCC menyatakan hasil tes PCR keduanya adalah negatif. Perusahaan Kingyuan mengalami infeksi klaster PMA yang menyebabkan pabrik ditutup selama 3 hari pada akhir Mei. Semua staf pabrik juga diuji PCR dan lebih 1.000 PMA menjalani karantina mandiri. Setelah uji tes PCR beberapa kali, perusahaan perkirakan sekitar 2/3 karyawannya dalam keadaan sehat dan mulai kembali bekerja. Saat ini, sejumlah pabrik elektronik telah mengajukan pemulihan operasi kepada Pemkab Miaoli. Di antaranya, Kingyuan telah memperoleh izin dan mulai beroperasi sejak tanggal 26 malam. Tetapi asrama yang melanggar peraturan masih berlanjut dan bahkan dihuni 500 orang. Hal ini telah 3 kali diadukan dan pihak berwenang akan mengadakan inspeksi ke lokasi. Pemkab menyatakan bahwa Kingyuan menggunakan lantai 1 hingga 4 yang semula digunakan untuk gudang dan tempat parkir sebagai asrama dan kantor. Hanya lantai 5 yang sesuai dengan peraturan. Saat ini telah menerima laporan pengaduan dan setelah dikonfirmasi, hukuman akan diperberat atau bahkan air dan listrik perusahaan akan diputus. Malaysia berencana mengakhiri masa penguncian nasional pada tanggal 28 jika kondisi pandemi membaik. Tetapi pada tanggal 27, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan lockdown diperpanjang tanpa batas waktu kecuali jika jumlah kasus baru per hari kurang dari 4.000, jumlah pengguna perawatan intensif kurang dari 75% dan setidaknya 10% dari populasi menerima vaksin. Meskipun jumlah kasus baru menurun pada awal bulan, tetapi penambahan kasus baru per hari masih berada di atas 5.000 kasus sehingga khawatir situasi memburuk. Pada tanggal 27, Thailand mengumumkan protokol kesehatan baru. Menurut Buletin Kerajaan Thailand, prokes ini akan diterapkan selama 30 hari terhitung tanggal 28. Pada ibu kota Bangkok dan 5 provinsi dilarang makan di restoran dan pesta atau perayaan di atas 20 orang juga dilarang. Tingkat infeksi Thailand yang rendah setahun terakhir sudah tiada. Pada April tahun ini terdapat infeksi klaster di klub-klub kelas atas Bangkok, kemudian klaster di penjara yang kepenuhan dan klaster PMA publik juga bertambah. Menurut laporan Reuters, telah terjadi 37 kasus klaster di asrama publik sejak awal Mei.